Sebagian besar dari kita menghabiskan seumur hidup dengan meyakini bahwa kita hanya bisa berjalan jika ada cahaya yang menerangi jalan. Kita menjadi tawanan dari apa yang tampak oleh mata. Jika dalam video sebelumnya kita membahas tentang navigasi eteri, seni mendeteksi realitas melalui gerakan spontan dan penyerahan diri, maka dalam video ini kita akan membuktikan bagaimana berjalan dengan energi eterik dalam ruang tanpa cahaya, tanpa navigasi, mata lahir. Apa yang terjadi saat dunia tiba-tiba menjadi gelap, saat mata fisik tak lagi bisa memberi data, dan logika mulai berteriak ketakutan karena kehilangan kendali? Video ini bukan tentang cara melihat dalam gelap. Video ini adalah tentang cara merasakan dalam ketiadaan. Kita akan belajar mengaktifkan navigasi eterik, sebuah radar alami yang tersimpan dalam tubuh energi kita. Di sini, kita akan membuktikan bahwa niat adalah kompas, dan keyakinan adalah satu-satunya pijakan yang nyata. Kita akan melatih batin untuk menavigasi ruang yang belum pernah dikunjungi, mempersiapkan diri untuk perjalanan paling agung yang akan ditempuh setiap manusia. Perjalanan melampaui raga fisik. Selamat menutup mata lahir. Saatnya Anda mulai melihat dengan cahaya yang tak pernah padam. Mata lahir kita adalah alat yang luar biasa untuk bertahan hidup di dunia materi. Ia menangkap pantulan cahaya pada objek, menghitung jarak secara matematis, dan memberi kita rasa aman melalui kepastian visual. Namun, mata fisik memiliki batasan. Ia hanya melihat permukaan. Saat cahaya luar padam, mata ini menjadi tidak berguna. Disinilah letak kerapuhan manusia modern. Kita terlalu bergantung pada alat yang bisa mati kapan saja. Di balik kulit dan daging, terdapat lapisan yang disebut tubuh eterik. Ini bukan sekadar konsep mistis, melainkan medan bioenergi yang aktif. Tubuh eterik adalah cetakan biru dari tubuh fisik Anda. Ia bekerja seperti antena raksasa yang tidak menangkap cahaya, melainkan menangkap getaran dan frekuensi. Setiap objek di semesta ini bergetar. Udara di depan sebuah dinding memiliki kepadatan yang berbeda dengan udara di ruang terbuka. Tubuh eterik Anda bisa merasakan tekanan ini jauh sebelum kulit fisik Anda menyentuhnya. Inilah yang kita sebut sebagai indera peraba jarak jauh. Mengapa kita harus menutup mata? Karena otak kita malas. Selama mata terbuka, otak akan mengabaikan sinyal halus dari tubuh eterik. Dengan menutup mata lahir, kita memaksa otak untuk mengalihkan seluruh sumber dayanya guna memproses data dari radar eterik. Inilah saat di mana rasa berubah menjadi penglihatan. Memahami tubuh eterik adalah langkah pertama untuk memahami keabadian. Tubuh fisik bisa hancur, mata bisa terpejam selamanya. Namun, tubuh energi ini adalah kendaraan transisi. Jika Anda belajar menavigasi ruang dengan tubuh eterik sekarang, Anda sebenarnya sedang melatih kesadaran Anda agar tidak tersesat. Saat raga fisik dilepaskan, Anda sedang belajar bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan medan baru yang bisa Anda kuasai. Saat mata ditutup, musuh terbesar kita bukanlah kegelapan, melainkan pikiran logis. Logika akan mencoba menebak berapa langkah lagi ke depan. Apakah ada meja di sisi kiri? Menebak adalah tanda keraguan, dan dalam navigasi eterik, keraguan adalah hambatan sinyal. Untuk bisa berjalan dengan pasti, kita harus mengganti tebakan logika dengan sebuah teknologi niat. Niat bukan sekadar keinginan. Keinginan berasal dari kepala, sementara niat berasal dari pusat kesadaran. Memperkuat niat berarti menetapkan koordinat pada tujuan akhir. Anda tidak memvisualisasikan bagaimana cara berjalannya,
melainkan Anda memvisualisasikan diri Anda sudah berada di sana. Niat ini menciptakan tarikan magnetis antara tubuh Anda saat ini dengan tujuan Anda di depan. Langkah pertama adalah hening. Diamlah sampai suara ketakutan di kepala Anda mereda. 1. Tetapkan tujuan. Pilih satu titik di depan Anda. 2. Pancarkan niat. Bayangkan sebuah jalur kosong dan bersih menuju titik itu. 3. Percaya pada sensor. Rasakan udara di permukaan kulit Anda. Jika terasa kenyal atau berat, itu tanda serintangan. Jika terasa plong atau ringan, itu adalah jalan. Bagaimana jika tempat itu asing bagi Anda? Disinilah keajaiban navigasi eterik terjadi. Anda tidak membutuhkan peta fisik. Jika Anda memiliki niat sebagai frekuensi, niatkan untuk menemukan ruang kosong. Biarkan tubuh Anda condong ke arah yang terasa paling ringan. Di tempat asing, Anda tidak berjalan dengan ingatan, Anda berjalan dengan kehadiran utuh. Melatih niat di ruangan ini adalah persiapan untuk medan yang lebih luas. Setelah kematian, tidak ada lagi kaki untuk melangkah atau mata untuk mengarah. Yang ada hanyalah niat. Jika selama hidup Anda tidak pernah melatih niat untuk menuju cahaya, kesadaran Anda akan terombang-ambing oleh memori dan ketakutan. Dengan memperkuat niat sekarang, Anda sedang mengunci arah pulang ke asal muasal. Kini radarmu telah aktif dan kemudimu telah terpasang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas ujian terakhir, keyakinan mutlak, dan bagaimana menghadapi saat-saat di mana navigasi kita tampak gagal. Akan datang satu titik dalam navigasi eterik, di mana logika Anda mencoba melakukan pemberontakan terakhir. Ia akan berbisik, kau akan menabrak, kau tersesat. Ini semua hanya imajinasi. Di titik inilah, sebagian besar orang gagal, bukan karena radarnya mati, tapi karena mereka kehilangan keyakinan. Percaya adalah aktivitas otak, tapi keyakinan adalah aktivitas seluruh sel tubuh. Yakin berarti Anda berani menjatuhkan diri ke belakang karena tahu ada tangan yang akan menangkap Anda. Dalam navigasi tanpa mata lahir, keyakinan adalah energi yang melicinkan jalur eterik. Tanpa keyakinan, energi Anda menjadi patah-patah dan sensor Anda menjadi tumpul. Seni tertinggi dalam navigasi ini adalah penyerahan diri. Bukan menyerah kalah, tapi menyerahkan kendali dari aku yang kecil kepada aku yang besar. Saat Anda menyerah, Anda berhenti berusaha untuk berjalan dan mulai membiarkan diri Anda berjalan. Anda menjadi satu dengan ruangan tersebut. Di tempat yang asing, keyakinan adalah satu-satunya kompas. Anda belajar untuk mencintai ketidakpastian. Anda tidak lagi takut pada tembok, karena tembok memiliki suara energi yang bisa Anda rasakan. Di tahap ini, kegelapan bukan lagi musuh, melainkan kawan yang memberikan informasi jujur tentang di mana ada ruang dan di mana ada penghalang. Inilah puncak dari segala latihan. Perjalanan pasca kematian adalah wilayah paling asing yang akan kita datangi. Di sana, Anda tidak punya tangan untuk meraba atau mata untuk mencari cahaya. Jika Anda telah melatih keyakinan mutlak di dunia ini, Anda tidak akan panik saat raga Anda lepas. Anda akan tetap tenang, karena Anda sudah terbiasa berjalan dalam ketidaktahuan. Anda tahu bahwa selama niat Anda tertuju pada sumber cahaya, keyakinan Anda akan mengantarkan Anda sampai ke sana. Navigasi eterik bukan sekadar teknik untuk berjalan tanpa menabrak. Ia adalah persiapan untuk kepulangan yang agung, karena pada akhirnya, perjalanan terjauh yang akan kita tempuh tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan kekuatan sebuah keyakinan.
Setelah Anda belajar berjalan dalam gelap, Anda tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Menutup mata hanyalah sebuah metode latihan. Tujuan sejatinya adalah agar saat mata Anda terbuka, penglihatan batin Anda tetap menyala. Navigasi eterik di dunia terang adalah intuisi. Anda mulai bisa merasakan niat seseorang sebelum mereka berbicara. Anda bisa merasakan mana peluang yang kosong berjalan lancar dan mana jalan yang padat, penuh hambatan. Persis seperti saat Anda merasakan dinding di dalam kegelapan. Anda tidak lagi hanya mengandalkan logika atau apa yang terlihat, karena Anda tahu penampilan seringkali menipu, tapi energi tidak pernah berbohong. Dunia ini penuh dengan kegelapan yang tidak terlihat oleh mata, kebingungan, rasa takut, dan ketidakpastian masa depan. Bagi orang yang hanya mengandalkan mata lahir, badai ini akan membutakan mereka. Namun bagi Anda yang telah melatih navigasi batin, badai ini hanyalah ruang navigasi lainnya. Anda tetap bisa melangkah, karena jangkar niat Anda sudah tertanam pada tujuan yang lebih tinggi, bukan pada situasi sementara. Inilah puncak dari perjalanan kita. Kita melatih navigasi eterik bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk menjadi mandiri secara spiritual. Kita belajar untuk tidak lagi takut pada kegelapan, tidak takut pada kesendirian, dan tidak takut pada kematian. Kita menyadari bahwa selama batin kita memiliki cahaya, tidak ada tempat di semesta ini, baik di dunia ini maupun di alam setelahnya, yang benar-benar gelap. Kematian hanyalah sebuah pintu di mana Anda harus melepaskan baju fisik Anda. Jika Anda sudah terbiasa berjalan dengan batin, saat pintu itu terbuka, Anda tidak akan bertanya kemana saya harus pergi. Anda hanya akan tersenyum, mengaktifkan niat Anda, dan melangkah pulang menuju cahaya yang selama ini telah Anda kenali di dalam diri. Jangan hanya berjalan, ketahuilah kemana Anda menuju. Cahaya yang kau cari di luar hanyalah pantulan dari matahari yang sudah terbit di dalam batinmu.